Untuk masalah di sini, dari soal, kita akan mempelajari soal-soal akar-akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran, melengkapi kuadrat sempurna, dan menggunakan rumus, yaitu rumus ABC. Langsung aja yuk. Yang pertama itu cara pemfaktoran ya. Jadi, di sini yang A ada X kuadrat min 9X plus 20. Nah, di sini kita tahu rumus dasar dari persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, di sini kita tentuin dulu ya, mana A-nya, mana B-nya, dan mana C-nya. Oke, kita tahu kalau misalnya yang punya X kuadrat, berarti ini dia itu depannya A. Karena dia nggak ada depannya, berarti A-nya itu sama dengan 1. Lalu, yang belakangnya X-nya itu, yang ada X-nya, berarti dia B-nya. Berarti di sini ya, berarti B-nya adalah min 9, dan C-nya itu adalah yang ini, yang nggak punya X sama sekali. Berarti dia adalah 20, karena dia plus ya. Oke, maaf ini sama dengan 0 ya. Nah, lalu kita mesti gimana? Oke, kita mesti gini. Kita buat gini, X buka kurung X titik-titik tutup kurung sama dengan 0. Nah, gimana cara ngisi titik-titiknya ini? Nah, kita pakai ini. Jadi, berapa dikali berapa sama dengan A kali C. A kali C-nya berapa? A kali C-nya berarti 1 kali 20 ya. 1 kali 20 tuh berapa? Yap, 20. Nah, terus habis itu berapa ditambah berapa itu sama dengan B. Nah, B-nya berapa? B-nya adalah min 9. Oke. Nah, habis itu kita cari kira-kira angka yang sama kalau misalnya dikaliin jadi 20, kalau ditambahin atau dijumlahin itu hasilnya min 9. Nah, biasanya aku carinya dari perkalian. Jadi, aku jabarin dulu nih. 20 itu kan adalah 1 kali 20. Nah, 1 kali 20 jika ditambah atau dikurang, dia menghasilkan 9 enggak? Enggak, karena dia menghasilkan kalau enggak 21, 19 ya. Nah, lanjut. Kalau misalnya 2 kali 10, dia bisa menghasilkan 9 enggak? Enggak ya, karena dia kalau ditambah jadi 12, kalau dikurang hasilnya 8. Ada lagi, yaitu 4 dikali 5. 4 kali 5 bisa menghasilkan 9 enggak kalau ditambahin atau dikurangin? Ya, bisa ya. 4 tambah 5 sama dengan 9, dan 4 dikurang 5 itu sama dengan min 1 atau 1 gitu. Jadi angkanya sama. Berarti di sini kita bisa tulis 4, 5 sama 4, 5. 4 dikali 5 sama dengan 20. Seharusnya 4 tambah 5 kan hasilnya 9, tapi di sini harusnya min 9. Berarti diapain? Oh, berarti dua-duanya itu sama-sama dijadiin minus. Gimana? Ngaruh nggak ke yang perkalian? Enggak lah. Kenapa enggak? Karena minus kali minus hasilnya adalah plus. Berarti di sini adalah min 4, di sini adalah min 5. Oke, berarti di sini adalah X min 4 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 4 kalau diseberangin jadi 4. Nah, ini udah ketahuan nih satu nih. Lalu di sini ada X min 5 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 5. Oke. Lalu lanjut lagi, di sini ada 2X kuadrat plus X min 6. Oke, berarti kita langsung telah aja ya. Di sini A-nya adalah 2, B-nya adalah 1, dan C-nya adalah min 6. Oke, karena di sini A-nya 2, berarti di sini kita tambahin setengah. Nih setengah, 2X titik-titik tutup kurung, 2X titik-titik tutup kurung sama dengan 0. Oke, jadi kalau misalnya kalian nemu di sini 3, oh berarti jadi sepertiga, 3x titik-titik, 3x titik-titik, atau 5. Jadi 1/5, 5x titik-titik, 5x titik-titik. Oke, kayak gitu ya. Tergantung angka depan A-nya berapa. Oke, berarti lanjut lagi. Berapa kali berapa hasilnya? A kali C
A kali C adalah 2 kali min 6. 2 kali min 6 berarti min 12 ya. Titik-titik ditambah titik-titik hasilnya B. B-nya adalah 1. Oke, berapa? Kita lihat dari perkalian 12 dulu ya. Berarti 12 itu adalah 1 kali 12. Nggak bisa ya, karena dia akan ngehasilin 11. Kalau dikurang, kalau ditambah itu 13. Oke, cari yang lain. Berarti 2 kali 6. 2 kali 6 ditambahin 8 dikurangin 4. Lanjut lagi, berarti 3 kali 4. 3 kali 4 ditambahin jadi 7. Kalau dikurangin, oh ya jadi 1 ya. Berarti di sini adalah 3, 4, di sini 3 sama 4. Oke. Nah, 3 kali 4 itu adalah 12, bukan min 12. Berarti otomatis salah satu dari mereka adalah minus. 3 tambah 4 adalah 7, bukan 1. Oke, karena salah satu ada minus, karena di sini hasilnya plus. Plus 1, berarti yang minus adalah si 3. Oke, karena min 3 ditambah 4 itu hasilnya 1. Oke, kalau 3 dikurang min 4 itu hasilnya adalah min 1. Jadi min 3 tambah 4 ya. Jadi yang minusnya adalah si 3. Oke, lanjut. Berarti di sini bisa kita tambah min 3, di sini kita tambah plus 4. Oke, nah setengahnya diapain? Nah, setengahnya kita lihat, si setengah ini bisa dibagi kemana? Oh iya, kalau misalnya 2x minus 3 itu dia nggak bisa ya, karena minus 3 nggak bisa dibagi sama 2. Berarti dia dibagi ke sini. Oke, berarti dia bentukannya jadi kayak gini. 2x min 3, 2x plus 4 per 2 sama dengan 0. Nah, yang 2x min 3 tetap ya, 2x min 3. Berarti ini bisa dicoret nih. Coret, coret, coret. Berarti di sini sisa 1, sini sisa 2 kan? Karena sama-sama dibagi 2. Nah, ini juga 1 nih, habis nih ya. Berarti di sini adalah x plus 2 sama dengan 0. Nah, berarti di sini adalah 2x min 3 sama dengan 0. Berarti sini adalah 2x sama dengan min 3. Jadi 3 ya diseberangin. Berarti x sama dengan 3 per 2. Berarti ini adalah x satunya. Lalu lanjut lagi, x plus 2 sama dengan 0. Berarti x sama dengan plus diseberangin jadi minus 2. Oke. Lalu lanjut lagi, kita pakai cara kuadrat sempurna. Nah, kalau pakai kuadrat sempurna, kita tuh agak nggak perlu ya si A, B, C-nya berapa. Nah, ini tuh kita giniin aja langsung. Berarti di sini adalah, ini kan x kuadrat min 10x plus 21 sama dengan 0 ya. Jadi kita gini ini. Jadi x kuadrat min 10x sama dengan minus 21. Oke. Nah, habis itu di sini kan ada minus 10 ya. Nah, minus 10 kita kesiniin dulu. Nah, ini jadi kita giniin. Jadi minus 10 per 2 kuadrat. Oke. Nah, karena ini kita jadiin gitu, karena ini kita jadiin minus 10 per 2 kuadrat. Nah, jadi bentukannya adalah kayak gini. Jadi x kuadrat minus 10x tetap ditambah dalam kurung minus 10 per 2 kuadrat sama dengan minus 21 ditambah, oke, karena di sini kan ditambah, nah berarti di sini juga ditambah. Ditambah berapa? Ditambah sama minus 10 per 2 kuadrat. Karena ini udah kayak gini, berarti kita ambil ininya aja. Ini sama ini. Nah, maksudnya gimana? Jadi begini. Kita ambil gini. Jadi x kuadrat minus 10 per 2 kuadrat sama dengan minus 21 ditambah, berarti di sini adalah minus 5 kuadrat. Oke. Nah, kita perlu tahu kalau misalnya ada A kuadrat ditambah B kuadrat itu bisa jadi kayak
A ditambah B kuadrat. Oke, nah berarti ini bisa kita jadiin X min 10 bagi 2 adalah 5 ya. Berarti 5. Nah, di sini kuadrat. Atau enggak kita gini aja deh. Masih tetap ya. 10 per 2 kuadrat. Nah, berarti di sini adalah min 21 ditambah min 5 kali min 5 berarti min kali min plus ya. Plus 5 kali 5 adalah 25. Berarti di sini 25. Berarti di sini X langsung aja ya, min 5 kuadrat sama dengan minus 21 tambah 25 berarti 4 ya. Oh ya, kalau misalnya ini kalian udah ngerti, langsung dibagi 2 aja nggak apa-apa, jadi 5 ya. Nah, terus habis itu berarti ini adalah gini nih. Jadi ini kan kuadrat nih. Nah, di sini kan nggak kuadrat ya. Nah, berarti kita gini nih. Jadi X min 5 sama dengan plus minus akar 4. Oke, jadi kayak gitu ya. Nah, berarti ini adalah X min 5 sama dengan plus minus akar 4 itu 2 ya. Iya, 2. Berarti di sini ada X sama dengan 5-nya pindahin ke sini. Berarti jadi plus ya. Berarti 5 plus minus 2. Oke. Karena di sini ada plus minus, berarti ada yang namanya X1, X2. Jadi gini. X1 itu sama dengan 5 plus 2 dan X2 itu adalah 5 minus 2. Berarti X1 5 plus 2 itu adalah 7. X2-nya 5 minus 2 itu adalah 3. Berarti jawabannya adalah 7 dan 3. Lalu lanjut lagi, ada 3x kuadrat plus 12x min 4 sama dengan 0. Nah, ini caranya pertama-tama kita harus bagi 3 dulu. Jadi gini. Kenapa kita bagi 3? Karena nilai A-nya adalah 3. Intinya karena depannya adalah 3. Karena depannya 3, kita harus bagi 3. Kalau depannya 2, kita harus bagi 2. Oke, kalau depannya 5, kita harus bagi 5. Walaupun itu angkanya jelek. Oke, jadi ini kita bagi 3. Biar kenapa? Biar yang x kuadratnya, 3x kuadratnya ini jadi x kuadrat doang. Berarti ini adalah 3x kuadrat per 3 ditambah 12x per 3 kurang 4 per 3 sama dengan 0. Berarti ini coret-coret ya. Berarti ini adalah x kuadrat ditambah coret-coret. Berarti sini 4x min 4 per 3. Nah, ini tetap ya. Berarti kita samain lagi nih kayak yang sebelahnya. Jadi kayak gini. Jadi x kuadrat plus 4x sama dengan 4 per 3. Oke. Lalu di sini kan ada 4x ya. Berarti nanti kita jadiin gini. Jadi 4 per 2 kuadrat. Kayak gitu. Berarti di sini jadi x kuadrat plus 4x ditambah dalam kurung 4 per 2 kuadrat sama dengan 4 per 3. Jangan lupa di sini juga ditambahin 4 per 2 kuadrat. Oke. Nah, berarti sama kayak tadi ya. Ini sama ini dijadiin 1. Oke. Jadi ini adalah x kuadrat ditambah 4 per 2 kuadrat sama dengan 4 per 3 ditambah langsung aja ya, 4 bagi 2 adalah 2 kuadrat. Oke. Nah, ini langsung aja juga ya. Berarti ini kita jadiin sesuai sama rumus tadi. X plus 4 per 2 kuadrat sama dengan 4 per 3 ditambah 4. Berarti langsung aja X plus 4 bagi 2 ya. 2 kuadrat 4 per 3 tambah 4. Berarti kita selesain dulu ya di sini ya. Berarti 4 per 3 tambah 4 per 1 ya. Berarti di sini adalah 3.
3 bagi 3 1 kali 4 4 ditambah 3 bagi 1 3 kali 4 berarti 12. Berarti ini adalah 16 per 3. Oke, berarti di sini adalah 16 per 3 ya. Nah, lanjut. Berarti di sini karena kuadratnya hilang sama kayak sebelahnya, berarti kita jadiin akar. Jadi X plus 2 sama dengan plus minus akar 16 per 3. Nah, di sini akar 16 per 3. Akar 16 per 3 itu sama aja kayak akar 16 dikali 1 per 3. Oke, nah di mana akar 16 itu adalah 4 ya. Berarti di sini adalah 4 akar 1 per 3. Atau kita bisa tulis 4 per akar 3. Nah, karena 4 per akar 3 berarti kita bisa rasionalin ya. Berarti sini kali akar 3 kali akar 3. Berarti di sini 4 akar 3 per 3 ya. Oke. Nah, berarti di sini bisa kita tulis X plus 2 sama dengan plus minus 4 akar 3 per 3. Oke, kita lanjut sini aja ya. Berarti di sini adalah X 2-nya pindah ya ke sini. 2-nya pindah ke sini berarti sama dengan min 2 plus minus 4 akar 3 per 3. Berarti karena ada plus minus berarti ada X1 di mana X1 adalah min 2 plus 4 akar 3 per 3. Oke, dan ada X2 dia adalah min 2 minus 4 akar 3 per 3. Sebenarnya sampai sini aja nggak apa-apa sih. Nah, tapi kalau misalnya kita mau samain penyebutnya, berarti di sini X1 kita lanjutin ya. Berarti di sini adalah, di sini kan sama aja kayak 2 min 2 per 1 ya. Berarti sini 3 bagi 1, 3 kali min 2 berarti min 6 plus 4 akar 3. Nah, berarti di sini jadi min 6 min 4 akar 3 per 3 ya. Oke. Berarti sebenarnya jawabannya sampai atas aja ya, nggak apa-apa, nggak usah dijabarin lagi. Oke. Nah, ini untuk melengkapi kuadrat sempurna. Lanjut lagi dengan menggunakan rumus ABC. Nah, kalau kita pakai rumus ABC, otomatis kita perlu A, B, sama C. Nilai A, B, sama C. Oke, kita ingat tadi di mana rumus dasarnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, ya kan? Berarti dari A, X kuadrat min 7X min 4 sama dengan 0, kita tahu di mana A-nya adalah 1, B-nya adalah min 7, dan C-nya adalah minus 4. Oke, nah rumusnya adalah X1, X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Berarti di sini jadi minus B-nya minus 7 ya. Berarti sini adalah minus 7 plus minus akar B kuadrat. Berarti sini adalah min 7 kuadrat min 4. A-nya 1 kali C-nya adalah min 4 per 2 kali A-nya 1. Nah, ini bisa kita kurungin sini ya. Berarti di sini adalah minus kali minus. Berarti hasilnya plus ya. Berarti sini adalah 7 plus minus akar min 7 kuadrat berarti minus min berarti plus ya, berarti 49 minus 4 kali 1 4 kali min 4 berarti hasilnya minus ya, minus 4 kali 4 16 per 2 kali 1 adalah 2 sama dengan 7 plus minus akar 49 minus ketemu minus adalah plus berarti plus 16.
per 2. Oke. Berarti di sini adalah 7 plus minus akar 49 tambah 16 berarti akar 65 ya. Berarti akar 65 per 2. Oke, kita nggak tahu ya akar 65 berapa ya. Itu kalau nggak salah 5 kali 13 ya. Berarti nggak bisa ya. Tetap aja kita akarin aja. Nah, karena di sini ada plus minus, berarti di sini akan ada X1 dan X2. Berarti X1 sama dengan 7 plus akar 65 per 2 dan X2 sama dengan 7 minus akar 65 per 2. Nah, kalau misalnya kalian pengen sampai akhir, kalian bisa cari di kalkulator di akar 65. Jadi caranya adalah kayak gini. Nah, di sini kan kalkulator biasa. Nah, kita ganti jadi kalkulator saintifik ya. Nah, kita tulis akar. Nah, di sini 65. Nah, berarti ketahuan ya. 8,06. Oke. Nah, berarti di sini kita bisa lanjutin jadi sama dengan 7 ditambah 8,06 per 2. Oke, 7 tambah 8,06 itu adalah 15,06 per 2. Berarti X1 sama dengan 15,06 bagi 2. Itu adalah 7,53. Oke, dan X2 itu bisa kita lanjutin di 7 minus 8,06 bagi 2. Berarti di sini adalah minus 1,06 bagi 2. Berarti di sini adalah minus berapa? 0,53. Oke, di sini adalah X2-nya ya. Nah, kalau misalnya kita jawab sampai sini, sebenarnya itu gak apa-apa banget ya. Oke, lanjut lagi. Di 2x kuadrat min 5x minus 3 sama dengan 0. Oke, berarti kita cari di mana A-nya adalah 2, B-nya adalah min 5, dan C-nya adalah min 3. Berarti langsung aja ya. X1, X2 biar kita hafal min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Langsung kita masukin ya, berarti min dalam kurung B-nya adalah min 5 plus minus akar B kuadrat berarti min 5 kuadrat min 4 A-nya 2, C-nya adalah min 3. Berarti di sini kita kurungin aja. Per 2A berarti 2 kali A-nya adalah 2. Berarti sama dengan min 5 berarti plus 5 ya. 5 plus minus akar min 5 kuadrat berarti plus ya. Jadi 25 minus 4 kali 2 8. 8 kali min 3 berarti min 24. Berarti di sini adalah min 24 per 4 ya. Nah, terus habis itu berarti di sini 5 plus minus akar 25 minus ketemu minus berarti plus ya, plus 24 per 4. Nah, berarti di sini adalah 5 plus minus akar 49 per 4. Lalu berarti di sini ada 5 plus minus akar 49 itu 7 ya. Berarti 7 per 4. Nah, angkanya lumayan bagus ya. Berarti sini adalah X1, X2 ya. Berarti kita bisa simpulin di mana X1 adalah 5 plus 7 dibagi 4. Berarti di sini adalah 12 ya. 12 per 4 berarti sama dengan 3. Nah, X2-nya berarti 5 minus 7 per 4 berarti 5 minus 7 adalah minus 2 ya. Per 4 berarti
X 2-nya sama dengan min setengah. Oke. Berarti inilah jawabannya. Semoga terbantu ya.